Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-18, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-33. Sekali lagi minta tolong lampu sorotnya maaf ya, saya selalu silo matanya, memang mata sudah tua ya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Saudara, mari kita baca Kejadian 18 ayat 16 sampai dengan ayat 33. Kalau Anda masih ingat, saya khotbah ini tetapi ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Itu peristiwa apa? Bulan Maret, awal Maret saya khotbah ini. Pasal yang sama, tapi ini adalah ayat yang selanjutnya. Itu di mana Tuhan kembali memberikan janjinya kepada Abraham, ya, yang Sarah kemudian tertawa dan Tuhan menegur dia. Sekarang kelanjutannya, saudara. Karena tema yang diberikan kepada kita adalah Allah Sang Penyelamat. Ya, semua lagu-lagu tadi yang kita pujikan itu adalah menyatakan bahwa Allah Sang Penyelamat. Ya, dan kita harus bersyukur karena Allah menyelamatkan kita. Kalau kita ada sampai hari ini bukan karena kebetulan, tetapi karena Allah telah memanggil engkau, memilih engkau, menyelamatkan engkau, dan menjadikan engkau adalah anak-anak Allah. Bukan cuma itu, tetapi menjadikan kita adalah rekan sekerja Allah. Mari saya akan bacakan di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, bunyi firman Tuhan demikian. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa? Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah melakukan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang yang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum orang adil? Tuhan berbinar, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataan kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya,
Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Allah Sang Penyelamat. Kita tahu bahwa Allah telah menyelamatkan kita. Sudah saya katakan kalau Anda ada sekarang ini, kita bisa beribadah di sini. Kita bisa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Karena kita telah mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Bahkan kita mengalami keselamatan itu sendiri di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, kalau Anda pernahkah berpikir kita ada sebagaimana ada, kalau kita masih bisa bernafas, masih kita bisa berpikir, masih kita bisa menikmati segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Karena kita telah menerima keselamatan daripada Tuhan. Kita telah merasakan kenyataan keselamatan itu di dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara, karena Tuhan telah memilih, memanggil kita dan menyelamatkan kita melalui kita percaya dan melalui kematian dan kebangkitan Kristus di atas kayu salib. Jikalau hal itu tidak terjadi, maka sia-sialah kepercayaan orang percaya. Karena itu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Sudah saya katakan tadi, Allah sebenarnya di dalam pasal yang sama, di dalam ayat yang pertama, dikatakan bahwa Allah menggenapi janjinya kepada Abraham. Sekali lagi itu dikuatkan Allah menggenapi janjinya kepada Abraham. Nah sekarang kita melihat di dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-33 ini. Yaitu suatu dialog, ya, komunikasi yang sangat luar biasa antara Allah dan Abraham. Mengapa Allah harus memberitahukan kepada Abraham tentang apa yang akan dia lakukan? Saudara, Anda punya suami, istri, sahabat, teman, biasanya terjadi apa? Komunikasi yang baik. Ya. Kita punya sahabat, sudahlah kalau komunikasi suami istri. Tapi kadang-kadang suami istri pun tidak punya komunikasi yang baik. Apalagi kalau ada masalah. Udah, kejahatan senjata, enggak mau ngomong. Ya, benar atau benar? Pasti benar. Kita tetap melayani, istri-istri tetap melayani suaminya. Tapi kadang-kadang cuma biasanya diantar, ditemani makan gitu ya. Tetapi kemudian apa? Cuma ditaruh di atas meja. Tuh makannya udah disiapin, makan dewek. Itu adalah fakta. Nah saudara, kita melihat di sini, kita belajar di sini. Ya, saya waktu 1 bulan yang lalu kan mendadak ini, sebetulnya bukan saya yang pelayanan ya. Itu penginjil sama, Bu nanti November Ibu khotbah. Kemudian saya minta temanya gitu ya. 1 minggu kemudian diberikan temanya. Saya bergumul, karena semua orang udah tahu bahwa Yesus itu sang penyelamat. Tetapi setelah kita cermati dan saya mempersiapkan itu, setiap hari saya baca dan lain sebagainya. Saudara, sangat luar biasa. Saya menemukan kebenaran di dalam Kejadian pasal yang ke-18 ini ya. Di mana kita melihat bahwa Abraham mempunyai suatu ikatan, suatu hubungan yang erat dengan Allah. Sehingga Allah itu mengetahui, sehingga Abraham itu mengetahui apa? Pikiran-pikiran Allah. Apa yang akan terjadi. Dan terjadilah komunikasi atau dialog seperti yang kita baca tadi di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-26 sampai ke-33. Saudara, apa yang perlu kita cermati? Kalau kita sudah tahu dan sudah mengalami keselamatan daripada Allah. Tapi faktanya kita seringkali meragukan kekuatan Allah. Kita seringkali meragukan pertolongan dan
kekuatan Allah dan pemeliharaan Allah yang sangat luar biasa. Saudara, kalau kita bisa bernafas, Anda masih ada, itu sangat luar biasa. Pernah berpikir enggak? Ya, Allah menciptakan segala sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Kemarin kami belajar bersama-sama tentang penulisan yang asli, ya. Karena ternyata banyak kutipan-kutipan Alkitab itu ya, meskipun saya sudah belajar, ya, banyak kutipan-kutipan Alkitab yang kemudian cara penerjemahannya berbeda. Jujur saja, komunikasi di dalam bahasa Aram kemudian diterjemahkan, kalau PL itu di dalam bahasa Ibrani kemudian beralih menjadi bahasa Aram sudah berbeda. Kalau di dalam PB, di dalam bahasa Aramik kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, itu sangat berbeda. Kadang-kadang kan ada artinya yang berbeda. Yang lihe Siangkoi siapa? Di sini coba. Boleh saya bantu? Saya dibantu boleh? Ai Jentintin? Siapa? Bu Asyong bisa menolong saya? Bisa lah. Ai Jentintin. Kalau Juanto itu apa Ai? Juanto. Lause ya. Juanto itu lause atau penginjil. Kalau Ciangto? Juanto itu penginjil atau lause, ya guru. Kalau Ciangto sama, tolong yang bisa Ciangkoi, can you help me? Juanto, Ciangkoi, itu apa? Berbicara. Jadi Ciangto itu pengkhotbah, ya. Kalau Juanto penginjil, ya. Juanto atau lause, ya. Tapi Ciangto itu adalah pengkhotbah, berbicara, ya, pengkhotbah. Kalau Jiangto, Ai Jentintin. Jiangto. Can you help me? Ai apa? Hampir sama lo ya. Juanto, Jiangto. Ini pasti pinter nih, orang Makassar nih, orang Sejang. Saya sering kali digoda. Karena saya digoda nggak bisa belajar koi, ya, meskipun kuliah itu, zamannya saya kuliah itu masih pakai Jiangkoi. Kadang-kadang di Van-I, kadang-kadang enggak gitu ya. Karena Alete waktu itu memang latar belakangnya itu adalah Mandarin. Yang boleh kuliah di situ, yang bisa kuliah di situ biasanya Toto atau Jausen. Orang Surabaya yang tenglang, nek peteng ilang itu ya. Nek peteng ilang tenglang. Jiangto itu perampok. Ya. Lause itu guru. Kalau lausu tikus ya, tikus putih. Nah, coba. Ini hal yang sederhana yang bisa berubah, yang sangat sedikit aja. Karena itu dalam firman Tuhan, jangan satu iota pun ditambah atau dikurang. Karena itu artinya bisa berubah. Wah, saya belajar luar biasa ya. Itu baru ditunjukkan itu 1 hari 10 ayat aja yang penerjemahannya itu bisa keliru ya. Karena itu kalau sekolah teologi harus belajar bahasa Yunani dan bahasa Ibrani itu ya. Kalau orang-orang bilang, jadi hamba Tuhan gampang itu, cuma baca Alkitab dan berdoa. Saya bilang pulang. Apaan lagi cuma berdoa dan baca Alkitab? Bingung kan? Baca setengah mati ternyata bahasa aja harus belajar berapa? Jelas itu bahasa Indonesia. Karena orang Indonesia Timur, maaf dengan orang Nias, bahasa Indonesia itu dibalik-balik gitu ya. Samanya, apa itu samanya Pak Daya? Padahal dia gitu ya, tapi samanya gitu ya. Kan kita bingung ya, dibalik-balik. Nah itu bisa artinya salah. Nah saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, saya mencermati ini, bagaimana sang penyelamat itu, yang kita sudah tahu, sudah paham, seringkali kita salah. Dan saya belajar saudara,
bukan untuk Anda, tapi untuk diri saya sendiri. Sang penyelamat itu, Abraham berkomunikasi dengan Allah karena Abraham mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Allah. Sehingga dia mengetahui pikiran-pikiran Allah. Bukan karena Abraham sama dengan Allah, bukan. Tetapi dia mengetahui pikiran-pikiran Allah karena ada hubungan yang erat. Ya. Saudara, suami istri percaya atau tidak? Atau orang tua dengan anak? Percaya atau tidak? Ada hubungan yang misteri. Ya, hubungan yang misteri. Bukan misterius, bukan. Misteri. Kalau ada suami yang ada misalnya sakit atau ada sesuatu masalah, istri rasakan enggak? Hah? Rasakan enggak? Rasakan. Suami sebaliknya juga rasakan. Anak sakit, anak apa? Ada apa ya dengan apa? Dengan keluarga saya. Rasakan enggak? Siapa yang merasakan? Coba angkat tangan. Bahaya itu kalau tidak ada hubungan yang misteri, itu bahaya sekali. Itu merasakan, ya. Percaya atau tidak itu merasakan. Ya. Maaf, Pak Daya, kok tahu kalau masa itu istrimu? Kok tahu? Kita belajar sama-sama. Kok tahu? Kok tahu bagaimana? Dijodohkan, Bu. Ya. Maaf, ya. Karena Allah sudah menetapkan sejak di dalam penciptaan jodohmu itu siapa? Ya. Loh, Bu, kadang-kadang bercerai itu jodohnya enggak sama dong. Karena itu memaksakan diri. Tuhan bilang jangan. Tapi kalau saya sudah cinta, seperti hakim-hakim siapa itu? Simpson. Pak, aku udah cinta sama gadis Midna itu. Padahal firman Tuhan katakan enggak boleh. Orang Israel tidak boleh kawin dengan orang yang bukan Israel. Tapi karena cinta, Gombloh bilang apa? Tai kucing pun rasanya coklat. Udah pernah makan. Saudara, itu ya, ada misteri yang luar biasa. Sekalipun Anda yang sudah menikah itu berkali-kali pacaran, tapi akhirnya kok jadi suaminya itu. Kalau saya boleh tahu ya, berapa kali Pak Iwan deh, berapa kali pacaran Pak, kok sampai akhirnya dapat Bu Neti? Satu kali yang ketahuan gitu ya. Ya, benar enggak? Saya lupa itu ada penyanyi yang mengatakan, yang pasti engkau yang terakhir, bukan yang pertama. Maaf ya, 1001, the first and the last itu 1001. Pacaran langsung kemudian menikah itu 1001. Rata-rata lebih dari 1. Wah, Agustin. Ya, the first and the last ya. Luar biasa ya, sama dengan Ibu ya. Tapi yang lain maaf. Berapa kali? Pak Daya berapa kali? Dijodohkan kok Bu, berapa kali? 3 kali ke 4 kalinya. Mari kita jujur aja. Kenapa sampai sekian kali itu menjadi pasangan kita? Saudara, itu misteri dari Allah. Sebenarnya Allah itu sudah menyediakan. Tetapi seringkali kita jalannya salah. Orang yang dekat dengan Allah tahu pikiran-pikiran Allah lebih daripada orang lain, saudara. Lebih daripada orang lain. Nah, itu terjadi antara Allah dan Abraham. Saudara, hubungan yang erat. Pada waktu Abraham menolong, mengantarkan para malaikat, ada berapa yang lalu kita bahas? 3. Salah satunya adalah Allah sendiri. Dia berdiri di hadapan Allah, Abraham. Ada sesuatu yang enggak apa? Semua udah pulang gitu loh. Tapi dia masih berdiri di situ. Pasti ada sesuatu yang akan disampaikan. Mari kita belajar melalui dialog ini ya. Abraham tahu bahwa Allah memandang kepada Sodom dan Gomora. Ia tahu apa yang akan terjadi
Karena memang kejahatan orang-orang Sodom dan Gomora. Dia ingin berbicara kepada Allah. Saudara, waktu dia melihat Allah itu memandang Sodom dan Gomora, Abraham tahu bahwa Allah akan menghukum. Apa yang diingat oleh Abraham? Apa yang diingat oleh Abraham? Kalau kita, wah biarin aja. Dia bilang kalau ada orang celaka kemudian orang itu membenci kita. Rasa nolu, kapokmu kapan gitu ya. Kalau orang Manado bilang tobat ngana, itu kan. Menyalahkan, tapi tidak dengan Abraham. Dia ingat Lot. Apa sih kesalahan Lot, saudara, dengan Abraham? Siapa sih Lot? Siapa Lot? Keponakan Abraham yang dipanggil, yang dibawa dari Ur Kasdim. Ya, diopeni, bahkan kemudian dia diberikan kekayaan dan menjadi kaya. Setelah kaya, lupa yang nolong. Ini adalah orang yang ditolong tapi mentung. Orang yang ditolong tapi menodong. Itu adalah gambaran kita. Seringkali kita itu ditolong, bukan CC ya, kita bukan terima kasih, tapi justru apa? Ngolok-ngolok, ngomongin di belakang. Ini gambaran daripada orang-orang percaya. Nah, saudara, tetapi di sini Abraham berdoa kepada Allah agar jangan ada orang yang binasa di sana. Itu jelas keluh kesah tentang Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Itu nanti di dalam pasal yang ke-19. Gitu ya. Tapi Abraham ingat akan keponakannya. Dia memiliki satu hubungan yang erat dengan Allah. Maka dia berani berkomunikasi dengan Allah. Abraham sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Bahwa Allah tidak akan membinasakan orang yang setia dan benar di hadapan Tuhan. Maka kemudian di sana terjadilah dialog dan kemudian apa? Nego. Nah ini kan banyak yang pekerja ya. Siapa sih yang kerjanya nego-nego? Boleh bantu saya? Kerjaan nego Pak Asyong nih. Biasanya kalau mau kerja negonya berapa kali Pak? Sampai 2-3 kali. Stop kan? Sudahlah kalau sudah 3 kali nego terserah dah Jingjaya, terserah nggak usah lagi. Kalau sudah 3 kali kemudian kita nego terus, itu namanya apa? Bukan nego tapi apa? Nekat. Bukan nego tapi nekat. Wong rak gelem kok. Tidak mau kok dipaksa. Tapi sudah hitung berapa kali tadi negonya Abraham dengan Allah? Berapa? 6 kali. Terima kasih Pak Asong sudah bantu ngitung. 6 kali. Iki orang itu duwe muka atau enggak sih? Nego terus ya. Negonya dengan Tuhan. Nah saudara, karena apa? Dia percaya bahwa Allah tidak akan bertindak tidak adil. Tidak. Dia percaya bahwa Allah akan bertindak dengan adil. Dia tahu bahwa manusia itu akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Ya. Sodom dan Gomora itu secara umum akan dilenyapkan. Tetapi Abraham datang pada Allah. Jangan sampai orang benar disamakan dengan orang fasik. Dan Abraham percaya bahwa Tuhan itu akan menolong akan Lot. Ya. Saudara, kita bisa membaca di dalam 1 Tesalonika ayat yang kedua, nanti boleh dicatat 2 Tesalonika 2 ayat 2 bahwa Allah berjanji akan menyelamatkan orang benar. Itu di dalam pengangkatan gereja. Ya, kalau kita belajar eskatologi itu akhir zaman, itu ada pengangkatan gereja yang disebut rapture di dalam 1 Timotius 4 ya. Rapture itu gereja diangkat. Kemudian terjadilah itu penganiayaan selama 7 tahun. Saya tidak kuliah di sini ya, tapi saya memberikan gambaran. Nah, setelah gereja itu diangkat, maka akan terjadi penganiayaan selama 7 tahun. Orang minta mati pun enggak bisa mati. Ya. Ya, yang terkenal dengan apa? 666. Apa? 666. Tuh loh Marcel di belakang tuh. 666 anti Kristus. Ya, Marcel itu lahirnya 6 Juni 86 Juni kan 6
dan 86, antikristus. Saudara, itu penganiayaan gitu. Bukan berarti dia antikristus, bukan ya. Kalau anti mamanya ya mungkin gitu loh ya. Saudara, itu. Tapi gereja tidak akan mengalami apa? Penganiayaan. Kalau Anda baca, gereja diangkat. Itu bukan kedatangan Tuhan yang kedua kali, bukan. Itu rapture, gereja diangkat. Itu adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Karena itu dia melihat Allah akan menghukum orang-orang berdosa. Ya. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Masakan aku tidak akan mengatakan kepada Abraham apa yang akan terjadi. Aku akan bilang kepada Abraham. Saudara, luar biasa. Di sini Allah memakai Abraham sebagai satu alat untuk pertimbangan. Kalau Anda punya masalah, Anda punya persoalan, kemudian Anda datang kepada seseorang untuk minta apa? Advice. Minta apa? Pandangan. Minta pertimbangan. Karena apa? Misalnya, Pak Daya datang sama saya. Bu, ini kok begini-begini, kenapa? Kok dia minta pertimbangan kepada saya? Kenapa? Percaya. Allah percaya Abraham adalah orang yang bisa dipercaya. Perhatikan. Kepercayaan itu memegang kepercayaan. Orang itu bisa dipercaya. Maka kita bisa mengungkapkan segala sesuatu. Karena itu Allah juga memakai Abraham untuk mempertimbangkan akan keputusannya. Karena apa? Ada dua hal. Yang pertama, Abraham adalah orang istimewa. Orang pilihan. Kalau kita minta advice kepada orang lain, berarti orang itu istimewa bagi kita. Orang itu kita anggap bisa membantu menyelesaikan masalah. Mungkin tidak secara totalitas, tetapi sebagian itu bisa. Nah saudara, Abraham dipanggil secara khusus. Diberikan janji secara khusus. Bukan hanya dia menjadi bapak orang beriman, bapak segala bangsa. Tapi keturunan Abraham akan melahirkan Mesias. Ya, ini diingat oleh Tuhan. Sehingga Abraham itu tahu hubungan yang erat dengan Allah. Maka dia tahu apa yang akan dilakukan oleh Allah. Kira-kira kemarin kami komunikasi ya dengan Pak Tong. Banyak mahasiswa yang tanya. Jawabannya gampang Pak Tong. Sebelum tanya itu aku tahu apa yang kamu akan tanyakan itu ya. Waktu Pak Re juga menerjemahkan, aku tahu yang akan ditanyakan. Kok bisa tahu? Belum tanya kok bisa tahu? Karena apa? Kira-kira apa yang akan ditanyakan kita tahu. Pasangan suami istri juga begitu toh. Suaminya belum ngomong apa, aku tahu ini pasti Koko mau ngomong apa gitu loh. Betul Sylvie enggak? Ya senyum, pasti tahu saudara. Anda bisa baca di dalam Mazmur 25 ayat 14. Saya akan bacakan di sini Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Perjanjiannya diberikan kepada mereka. Karena orang yang memiliki hubungan erat dengan Allah, maka dia akan tahu. Kemudian di dalam Amsal 3 ayat 32 juga demikian. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang jujur, dia bergaul erat dengan Allah. Orang yang jujur bergaul erat dengan Allah. Abraham pilihan orang istimewa. Pilihan secara khusus. Anda juga orang pilihan secara khusus. Orang pilihan Allah lah yang bisa percaya kepada Allah. Sekalipun di dalam gereja banyak orang percaya. Tetapi belum tentu semuanya itu orang pilihan. Karena itu mari kita self correction dalam diri kita masing-masing. Ya, sehingga orang tahu pikiran-pikiran apa yang diungkapkan. Yang kedua, Abraham harus menjadi pengajar kepada keluarga. Saudara, kita seringkali lupa pengajar kepada keluarga. Tapi saya senang ya, cuma di sini itu baku cincik-cincik kan, akhirnya baku apa? Terikat apa? Ayo,
keluarga, ya. Hopingnya juga akhirnya jadi keluarga, kan begitu? Benar enggak? Ya. Terjadi jemaat saya 99,9% di Palopo itu. Itu semuanya adalah keluarga. Karena mereka bingung, kok Bu Susi tahu semuanya? Ya mesti belajar komunikasi. Jadi supaya hati-hati. Baku cincik-cincik, jangan baku berkelahi. Nah ini, ya, keluarga, dia berdoa untuk keluarganya. Dia harus mengajar keluarganya. Bandingkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 10. Kita adalah bangsa, umat, bangsa pilihan Allah, umat rajani. Bangsa yang kudus, yang dipilih. Harus mengajar. Keluarga itu mengajar beribadah. Keluarga mengajar berdoa. Keluarga mengajar, khususnya papa itu, mengajar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi maaf, seringkali keluarga itu justru membiarkan anak-anak tidak belajar. Wes ndak mau sekolah minggu ya biarno wis. Ya. Padahal itu mulai dari kecil itu harus belajar daripada sekolah minggu. Saya senang sekali di sini ya. Yaitu Cao Muse juga senang sekali cuma di sini. Karena hubungan akrab. Mulai sejak kecil ya. Masih digendong itu. Aras itu mulai bayi kan. Dibawa untuk sekolah minggu. Meskipun enggak tahu. Betul, enggak tahu toh. Guru-guru sekolah minggu itu kan setengah mati mengajarin mereka. Diajarin nyuwanyinya panjang-panjang. Jangan, anak kecil itu 2-3 menit itu cerita firman Tuhan itu enggak akan bisa nangkep. Tapi dengan apa? Contoh mengajar. Tapi seringkali membiarkan, ya sudahlah enggak usah pergi gereja, ya enggak usah. Karena itu imannya enggak bisa bertumbuh. Penting sekali pengajaran seperti ini yang dilakukan oleh Abraham. Karena Abraham memegang janji Allah. Janji Allah di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Masih ingat? Covenant, yaitu perjanjian antara Allah dan manusia. Covenant itu bukan manusia dengan manusia, tapi Allah dengan manusia. Karena Allah yang berjanji, maka janji itu akan digenapi. Saudara, janji Allah akan digenapi untuk Anda semuanya. Jangan pernah meragukan akan kasih Allah dan penyelamatan Allah. Itu harus kita imani di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kemudian saudara, supaya kita mengajar anak-anak Tuhan itu melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam setiap keturunan Abraham diajarkan dan itu menjadi milik Allah. Karena itu ada baptisan anak gitu ya. Baptisan anak itu kan ada, saya juga enggak ngajarin ya. Tapi perlu tahu ada kontra dan ada kontradiksi antara beberapa gereja. Ada yang percik, ada yang selam. Tapi yang penting di sini waktu anak itu dipersembahkan atau dibaptis kepada Allah, diberikan kepada Allah, itu punya tanggung jawab siapa? Orang tua untuk mendidik, tidak membiarkan. Ini yang harus kita pahami. Sehingga kita melihat di sini, Allah memberikan kebebasan kepada Abraham untuk komunikasi. Kamu tuh siapa sih sebenarnya? Karena itu Abraham mengatakan, aku debu dan abu. Enggak layak. Tetapi Tuhan melayakkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Kemudian yang ketiga, Allah itu adalah bukan cuma mengasihi manusia, bukan cuma berjanji kepada manusia, bukan cuma menyelamatkan manusia, tetapi dia sudah menjadi sang penyelamat. Ya. Sang penyelamat, Allah itu menyelamatkan. Saudara, keselamatan itu kasih karunia. Bukan karena apa? Bukan karena apa? Kebetulan. Minggu yang lalu yang khotbah siapa? Apin ya, Efesus berapa? 2 ayat 8 sampai 9. Jadi saya melanjutkan aja. Ya. Tuhan itu adalah sang penyelamat, sang pendamai. Kita selamat itu karena kasih anugerah Allah. Penyelamatan yang sangat luar biasa. Sekarang bayangkan itu, Lot itu diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena komunikasi atau dialog antara Allah dan Abraham. Bukan. Ya. Memang kemudian Tuhan menjawab akan doa Abraham. Bukan seperti apa yang dikehendaki oleh Abraham. Tetapi jawaban doa Abraham itu
karena kehendak Allah. Karena keadilan daripada Allah. Sehingga Lot itu diselamatkan. Saudara, kalau kita diselamatkan bukan karena kita itu, itu boksunya pinter ya. Untuk penginjilan, tahu boksu? Ditabak ora nesu. Itu ya, kan kapan itu pendeta itu mengulangi lagi. Ya, ditabak nesu ora Pak? Pak Sama? Enggak, malah aku linting kangang gini ya. Mau apa kau? Cilaka gitu. Kalau pendeta seperti itu kan cilaka. Ya. Bukan juga bodoh. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu namanya apa? On. Bukan itu maksudnya. Artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukan alasan tamparan lagi. Itu on itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat. Ya. Perdebatan Abraham dengan Allah atau dialog Abraham dengan Allah sampai 6 kali. Ya. Abraham mendekatkan diri kepada Allah dengan keyakinan yang benar. Dengan kejujuran, dengan ketulusan, dengan hormat kepada Allah. Abraham tetap memperhatikan Lot. Sehingga Lot itu diselamatkan. Bukan karena doa Abraham. Tapi karena keadilan Allah. Allah tahu setiap orang. Allah tahu hatimu. Ya, sekalipun dalamnya laut dapat diduga, hati orang woman puja tahu. Itu saya enggak tahu itu. Ya, sekarang hati Anda itu saya juga tidak tahu. Tetapi ingat bahwa Allah itu tahu. Dan Allah akan menghukum sesuai dengan rancangannya. Keadilan Allah. Saudara, dalam kehidupan kita itu ada orang baik, ada orang jahat. Di antara orang baik ada enggak orang jahat? Pasti ada. Di antara orang jahat ada enggak orang baik? Pasti ada. Dan memang anak-anak Tuhan seperti domba di tengah-tengah serigala. Harus hikmat tetapi harus tahu Anda itu ada sang penyelamat anytime, anywhere. Di mana saja dan kapan saja. Tuhan menyelamatkan engkau. Tuhan menolong engkau. Tuhan menopang engkau. Karena itu jangan sampai meragukan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Jangan sampai kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi mengandalkan Allah. Karena itu saudara, Allah sang penyelamat. Sudah menyelamatkan Anda sejak Anda di dalam kandungan. Sudah dipilih oleh Allah. Sudah pasti Anda selamat. Karena itu kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena itu tadi saya mengungkapkan kembali. Ya, jangan menyanyi hanya dengan suara. Tapi hatimu bersyukur. Sungguh-sungguh bersyukur. Sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Ataukah banyak kita bersungut-sungut? Ingat, sungut-sungut bisa mendapatkan maut. Mengakibatkan maut. Ingat bangsa Israel itu bersungut-sungut, ya, minta daging dan kemudian ada roh apa? Roh serakah. Ya. Akhirnya Tuhan juga harus menghukum mereka. Bani Korah 250 orang tenggelam di dalam tanah. Mari kita bersyukur dengan hati. Apapun yang terjadi itu adalah ada di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan itu penyelamatmu. Bukan saat ini, bukan nanti. Tetapi setiap saat Tuhan menyelamatkan engkau. Mari kita masuk di dalam doa. Mohon kesediaan penginjil sama memimpin di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari Tuhan boleh memberkati kami melalui firman ya Tuhan yang Engkau percayakan sampaikan oleh Pendeta Susi. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau sang penyelamat hidup kami. Kiranya kami boleh terus memahami akan keberadaan hidup kami yang telah dikasihi oleh Tuhan. Kami boleh pun hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan dengan satu keyakinan bagi kami bahwa kami pun boleh